Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslianawati, NIM 191FK03005, kelas 2A Fakultas Keperawatan Universitas Baghdad Kencana. Di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan persalinan. Melakukan tindakan pertolongan persalinan ada 4 tahapan keperawatan. Yang pertama, tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi yang harus dipersiapkan yaitu persiapan alat, persiapan diri kita sebagai perawat, dan juga persiapan pasien. Persiapan diri kita sebagai perawat, kita harus yakin bahwa kita mampu untuk melakukan tindakan keperawatan. Persiapan pasien, kita bisa melihat pada catatan rekam medik pasien. Lalu persiapan alat. Sebelum kita mempersiapkan alat, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah terlebih dahulu. Pun alat yang dibutuhkan untuk tindakan pertolongan persalinan yaitu di sini ada set partus. Pada set partus ini terdapat 3 handgun steril, lalu kateter. Selanjutnya yaitu di sini ada gunting episiotomi, lalu gunting tali pusat, lalu ada kapas alkohol, kasa steril, 2 klem arteri, setengah koher, lalu 2 pingset anatomis dan juga chirurgis. Selanjutnya di sini ada 1 ampul oksitosin, lalu ada 3 cc spuit, selanjutnya ada doppler dan juga gel. Lalu di sini ada 2 kom steril, lalu ada klem tali pusat. Selanjutnya di sini ada kom. Dalam kom ini terdapat penyedot lendir. Setelah penyedot lendir ini terdapat salep mata, lalu obat vitamin K dan juga hepatitis B. Lalu di sini ada tempat untuk plasenta. Selanjutnya ada ember, larutan DTT, larutan klorin 0,5%. Lalu di sini ada juga 3 bengkok. Selanjutnya yaitu di sini ada korentang. Lalu untuk APD-nya di sini ada boot, lalu ada pelindung mata, masker, pelindung kepala dan juga apron. Selanjutnya yaitu di sini ada selimut. Setelah selimut ada 1 underpad, 1 set pakaian bayi, lalu ada 2 handuk, 2 waslap, topi bayi, celana dalam ibu bersalin, lalu tempat sampah medis, selanjutnya tempat sampah non medis. Lalu di sini ada untuk mengecek tanda-tanda vital, ada stetoskop, tensi, termometer, ada pengecek tinggi badan, meteran dan juga berat badan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Rosliana yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit, bisa disebutkan nama serta tempat tanggal lahir Ibu. Ya, kalau begitu saya sesuaikan dengan gelang identitasnya ya Bu. Ya baik, sesuai ya. Nah Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau baik ya Bu. Nah Ibu, maksud dan tujuan saya datang ke sini sesuai dengan HPHT, sesuai dengan perhitungan bahwa hari ini itu yaitu waktunya Ibu untuk melahirkan. Nanti saya akan mengecek apakah sudah ada tanda-tanda untuk melahirkan. Jika sudah ada, nanti saya akan membantu persalinannya ya Bu. Ya, apakah Ibu bersedia Bu? Ya baik, kalau begitu saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Langkah pertama yaitu mendengarkan, melihat, dan meriksa gejala serta tanda kala 2. Nah, adapun tanda kala 2 yaitu ibu merasa ingin meneran, perineum menonjol, pulpa vagina membuka, adanya tekanan pada sphincter anus, lalu jumlah pengeluaran air ketuban meningkat, lalu meningkatnya pengeluaran darah dan lendir, kepala telah turun di dasar panggul, serta ibu kemungkinan ingin buang air besar. Setelah kita memastikan adanya tanda kala 2, tanda persalinan kala 2, langkah selanjutnya yaitu kita bisa mematahkan ampul oksitosin. Kita simpan klem tali pusat pada set partus. Lalu tutup kembali set partus. Kita memakai apron. Nah, sebelum kita mencuci tangan, kita harus pastikan bahwa kita tidak memakai aksesoris seperti perhiasan atau jam tangan. Setelah itu, maka kita bisa melakukan mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun.
Nah, setelah kita mencuci tangan, langkah selanjutnya kita keringkan, lalu kita pakai sarung tangan DTT. Kita ambil sarung tangan menggunakan korentang. Seperti ini ya, lalu kita pakai pada tangan kanan, yaitu tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan bagian dalam vagina. Kita ambil spuit yang sudah ada 100 set, lalu selanjutnya kita isi menggunakan oksitosin. Jika sudah selesai, kita tutup kembali, lalu kita masukkan pada partuset. Sebelum pemeriksaan vagina bagian dalam, kita lakukan pembersihan pada area luar vagina. Kita menggunakan pinset dan juga menggunakan kapas. Adapun untuk pembersihan area vagina ini dari arah pulpa hingga ke perineum, dari atas ke bawah. Nah, untuk pemeriksaan daerah dalam vagina ini dilakukan untuk mengecek salah satunya itu mengecek porsio, mengecek area serviks, lalu mengecek plasentasi, mengecek posisi struktura molase dan juga kondisi panggul. Pemeriksaan vagina bagian dalam, untuk posisi bengkok harus diletakkan pada bagian bawah, dikhawatirkan ada cairan yang keluar. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu pastikan pembukaan sudah lengkap. Lalu jika pembukaan sudah lengkap, nah jika ketuban masih belum pecah, ketuban masih utuh, maka kita pecahkan menggunakan setengah kohar. Simpan semua alat-alat medis yang sudah terpakai ke dalam bengkok yang sudah diisi oleh cairan klorin. Lalu untuk handscoon yang sudah dipakai ini, yang sudah dipakai untuk pemeriksaan vagina bagian dalam, bersihkan atau celupkan pada larutan klorin yang sudah ada pada baskom. Setelah itu kita lepas handscoon dengan daerah luar tertutup. Langkah selanjutnya yaitu kita periksa denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung janin ini dilakukan setelah memastikan bahwa kontraksi pada uterus sudah selesai. Kita gunakan gel terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita periksa menggunakan Doppler. Nah, pemeriksaan menggunakan Doppler ini untuk memastikan DJJ dalam keadaan normal, dalam batas normal. Nah, normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Lakukan pemeriksaan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita beritahu ibu serta beritahu keluarga bahwa pembukaan telah lengkap, telah sempurna. Nah, langkah selanjutnya kita kasih tahu juga bahwa janin itu dalam keadaan baik serta meminta ibu untuk meneran saat ada his apabila ibu merasa ingin meneran. Nah, selanjutnya yaitu meminta bantuan keluarga untuk memposisikan ibu untuk membantu pada saat ada his dalam posisi setengah duduk serta memastikan bahwa ibu ini merasa nyaman. Ya, jika kepala bayi ini telah membuka pulpa dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih pada perut ibu. Selanjutnya yaitu kita letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian bawah pada bokong ibu.
Selanjutnya, sebelum kita melakukan pertolongan persalinan, kita membuka tutup partuset kembali untuk memastikan apakah alat-alat yang harus ada ini sudah lengkap atau belum. Nah, jika sudah dipastikan lengkap, langkah selanjutnya yaitu kita memakai APD. Selanjutnya yaitu setelah menggunakan APD, kita menggunakan sarung tangan steril. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menolong persalinan dengan meletakkan lengan dominan memegang perineum. Lalu, yang tangan yang non-dominan ini memegang simfisis untuk menopang kepala. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan lilitan tali pusat pada leher janin. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran aksi luar secara spontan. Nah, setelah selesai melakukan aksi luar secara spontan, dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Nah, kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Anjurkan ibu mengedan saat ada kontraksi. Ibu jika ada kontraksi bisa mengedan ya Bu. Nah, setelah itu bahu lain digeser, tangan ke arah perineum ibu. Untuk menyangga kepala, lengan, dan siku. Sebelah bawah gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Nah, setelah keluar, kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kita lakukan penilaian selintas pada bayi. Nah, kita lakukan penilaian apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak, aktif, dan juga nilai warna kulit bayi. Nah, selanjutnya yaitu kita memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Dan beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Nah, selanjutnya setelah memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin, kita oksitosin disuntik setelah bayi lahir 1 menit dengan dosis 10 unit secara IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Nah, sebelum melakukan penyuntikan, lakukan aspirasi terlebih dahulu. Yaitu setelah 20 menit pasca persalinan, jepit tali pusat di antara 2 klem tersebut. Lakukan pengikatan tali pusat. Nah, jepit tali pusat ini kira-kira sekitar 3 cm dari pusat bayi. Didorong isi tali pusat ke arah distal dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama dengan 1 tangan. Nah, setelah 2 klem ini terpasang, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pengguntingan menggunakan gunting tali pusat. Selanjutnya yaitu kita lakukan klem tali pusat. Nah, setelah selesai mengikat atau menggunakan klem tali pusat, langkah selanjutnya yaitu kita menyelimuti ibu dan juga bayi dengan kain hangat dan juga memasangkan topi pada kepala bayi.
Nah, menyimpan bayi pada perut ibu ini, pada dada ibu, dilakukan dengan skin to skin. Nah, langkah selanjutnya yaitu memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari pulpa. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, dan tangan lain menegangkan tali pusat setelah uterus kontraksi. Nah, tegangkan tali pusat menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorso. Jika kranial, jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya dengan mengulangi prosedur. Melakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga plasenta terlepas. Setelah plasenta tampak pada pulpa, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Nah, jika plasenta sudah melahirkan, lalu kita keluarkan dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan masas pada pundus uteri ini, yaitu dengan menggosok pundus secara silkurat dengan menggunakan bagian palmar 4 jari kiri hingga kontraksi uterus baik dengan menggunakan kasa. Caranya itu seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita evaluasi kemungkinan laserasi pada bagian vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Nah, selanjutnya yaitu kita pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit pada dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, kita melakukan penimbangan dan juga mengukur panjang bayi. Penimbangan dan melakukan pengukuran panjang badan bayi. Selanjutnya yaitu kita pasang popok. Nah, setelah selesai memakaikan baju, langkah selanjutnya yaitu kita beri tetes mata, antibiotik, profilaksis, dan vitamin K 1 mg secara IM di paha kiri aterolateral. Nah, setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Langkah selanjutnya yaitu kita lanjutkan pemantauan kontraksi untuk mencegah adanya perdarahan per vagina. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masas uterus dan menilai kontraksi. Nah, ibu nanti adiknya dibantu ya untuk masas pada daerah uterusnya seperti ini, ibu ya. Nah, seperti ini. Ya, ibu coba ya. Ya, nah seperti itu ya, Bu. Selanjutnya yaitu kita lakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah serta periksa tanda-tanda vital ibu.
Setelah kita memeriksakan tanda-tanda vital ibu, langkah selanjutnya yaitu kita periksa keadaan kandung kemih ibu setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Nah, setelah selesai memeriksa, langkah selanjutnya yaitu kita periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Yaitu kita tempatkan peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5%, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai, tempat sampah medis dan juga non-medis. Yaitu kita bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah dekontaminasi tempat persalinan. Selanjutnya yaitu membantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Nah, pastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu ibu apabila ibu ingin minum dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita membersihkan sarung tangan. Bersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%. Melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya di dalam larutan klorin 0,5%. Selesai, langkah selanjutnya yaitu kita mencuci tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah. Lalu setelah selesai kita melakukan pertolongan persalinan perawatan dengan melakukan dokumentasi dengan melengkapi partograf. Setelah itu kita membereskan alat-alat yang tadi sudah digunakan.